plastik menjadi produk fungsional dan estetis untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Untuk misi perusahaan sendiri yaitu mengurangi dampak negatif sampah plastik, mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktek daur ulang, dan memberikan solusi kreatif untuk keberlanjutan lingkungan melalui inovasi produk. Pot bunga hijau adalah produk inovatif dari Oxygreen yang dihasilkan dari transformasi botol plastik bekas menjadi pot bunga yang fungsional dan dekoratif. Untuk keunggulan produk kami yaitu ramah lingkungan, estetis dan fungsional, variasi desain yang beragam, serta kualitas yang premium. Untuk keunggulan bagi lingkungan sendiri yaitu reduksi sampah plastik dibuat dari botol plastik bekas yang diolah kembali, dan daur ulang berkelanjutan mendukung praktek daur ulang dan konsumsi berkelanjutan. Untuk penggunaan produk kami sendiri yaitu cocok untuk penggunaan dalam dan luar ruangan, digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman hias ataupun tanaman bunga. Target pasar dari pot bunga ini adalah konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, mencari produk yang tidak hanya estetis tetapi juga memberikan dampak positif pada planet. Karena kelompok sasaran utama kami adalah individu atau keluarga yang menyadari dan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan. Peluang strategis dalam industri pot bunga dan juga plastik daur ulang dapat ditemukan dalam dua dimensi utama. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi digital dan penetrasi pasar online. Kemudian yang kedua, kemitraan dengan bisnis lokal dan keberlanjutan dalam rantai pemasok dapat menjadi peluang yang strategis. Fasilitas produksi kami merupakan perpaduan harmonis antara teknologi modern dan sentuhan manusia yang teliti, menciptakan produk pot bunga yang unik dan berkualitas tinggi. Melalui kombinasi teknologi dan tenaga manusia, fasilitas produksi kami menciptakan produk yang tidak hanya memadukan inovasi teknologi modern, tetapi juga menghargai keahlian dan kecermatan tangan pekerja. Ini menciptakan pot bunga yang tidak hanya estetis dan berkualitas, tetapi juga memperlihatkan sentuhan kemanusiaan yang menciptakan nilai tambahan bagi setiap produk yang keluar dari fasilitas produksi kami. Kemudian proses produksi. Proses dimulai dengan pemotongan manual botol plastik bekas yang dikumpulkan, di mana pekerja kami dengan hati-hati memilih dan memotong setiap botol dengan presisi. Setiap potongan diproses dengan perhatian khusus untuk memastikan kualitas bahan baku yang optimal. Selanjutnya, proses pengecatan dilakukan dengan teliti oleh pekerja kami. Mereka tidak hanya menerapkan pewarna secara manual, tetapi juga menciptakan sentuhan artistik yang unik pada setiap pot bunga.
Oke, ini dia ada hasil dari pembuatan pot bunga dari botol bekas yang kami kerjakan dari kelompok 6. Kemudian ada pasokan dan distribusi. Sistem pasokan dan distribusi kami dirancang untuk memastikan bahwa produk pot bunga kami dapat mencapai pelanggan dengan cepat dan efisien tanpa mengorbankan keberlanjutan. Sebagai bagian dari operasi dan produksi kami, rantai pasokan dimulai dengan kerjasama yang erat dengan pemasok botol plastik bekas berkualitas tinggi. Dalam tahap distribusi, kami menjalin kemitraan dengan penyedia layanan logistik terpercaya untuk mengamankan pengiriman produk ke berbagai destinasi. Ini mencakup pemilihan metode pengiriman yang ramah lingkungan, seperti penggunaan armada logistik yang efisien energi dan pemilihan rute yang optimal. Dengan demikian, kami berkontribusi pada upaya mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan distribusi. Selain itu, kami mengadopsi sistem manajemen persediaan yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan produk di pusat distribusi kami. Osigreen mengadopsi struktur fungsional, terfokus dan daya manajemen yang berorientasi pada partisipatif dan inovatif. Struktur ini memisahkan fungsi-fungsi kunci dengan fokus pada pengumpulan botol plastik, pengolahan daur ulang, dan produksi pot bunga. Gaya manajemen menggabungkan partisipatif dan transformasional untuk memotivasi karyawan, mendorong inovasi, dan mencapai tujuan berkelanjutan. Osigreen memiliki tujuan jangka panjang untuk menciptakan dampak positif pada lingkungan dan mengurangi pembuangan sampah plastik. Strategi melibatkan inovasi produk, praktik daur ulang efisien, pendidikan masyarakat, dan kemitraan strategis. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan. Kalau tadi kita sudah mendengar tentang di usaha kami yaitu Osigreen ini tadi, mungkin mendengar kenapa kami membangun perusahaan Osigreen, latar belakangnya apa. Kami juga tadi dijelaskan oleh teman-teman kami juga bahwasanya visi misi kami itu apa sih gitu, dan fungsionalnya kami membangun ini apa. Bukan semata-mata untuk mencari suatu laba atau keuntungan perusahaan, tetapi juga ada nilai-nilai sosialnya di sini. Penghitungan yang estimasi kami adalah dengan pendapatan sebesar 15 juta, biaya variabelnya yaitu biaya produksi atau akuisisi barang itu diasumsikan 60% dari pendapatan. Maka biaya variabel itu sendiri adalah 60% dikali dengan pendapatan. Di sini kami mengestimasikan pendapatan kami sebesar 15 juta dikali dengan biaya variabel, maka didapat senilai 9 juta rupiah adalah biaya variabel. Nah, margin laba kotor itu dihitung didapat dari pendapatan dikurangi dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel tadi 9 juta, maka margin laba kotor kita adalah 6 juta karena 15 juta dikurangi 9 juta. Lalu biaya tetapnya di sini yang kami keluarkan adalah senilai 5 juta rupiah. Sehingga laba bersih yang kami dapatkan adalah margin laba kotor dikurangi dengan biaya tetap yang kami keluarkan setiap bulannya, maka didapatlah 1 juta rupiah adalah laba bersih kami setiap bulannya. Kenapa kok dilihat ini sepertinya kecil? Karena kami kembali lagi pada tujuan utama ini adalah visi misi sosial untuk mengurangi sampah. Ketika kita mendapatkan suatu laba, itu adalah nilai lebih dari proyeksi ataupun tujuan perusahaan kami ini tadi. Selanjutnya proyeksi aliran kas. Nah, aliran kas ini kan merupakan suatu perkiraan masuk dan keluarnya kas gitu, dari suatu bisnis ataupun usaha dalam periode-periode tertentu. Nah, di sini, Nah, proyeksi aliran kas di sini penerimaan kas atau pendapatan penghasilan per bulan tadi adalah 15 juta dengan pengeluaran kas yaitu biaya variabel dan biaya tetap senilai 14 juta, maka tadi senilai 1 juta rupiah adalah aliran kas bersihnya.